Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke 59 sampai 62 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Ya, 59 sampai 62. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan, perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Adam dari tanah.
summa qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Maka kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka siapa yang membantahmu, siapa yang mendebatmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Di ayat yang ke-60, kebenaran datang dari Tuhanmu, yaitu Tuhanmu wahai Muhammad, maka jangan engkau termasuk orang yang ragu. Di ayat yang ke-61, faman hajjaka fihi, siapa yang mendebatmu tentang Isa, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kebenaran kepadamu berupa ilmu, setelah datang kepadamu ilmu, faqul, maka katakanlah, ta'alau, marilah kalian datang, ya, undanglah mereka, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita undang anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, bahkan diri kita dan diri kalian, thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kita jadikan laknat Allah akan ditimpakan bagi siapa yang berdusta, bagi orang-orang yang berdusta. Ya, Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran kisah Nabi Isa alaihissalam, sedangkan mereka mendustakannya. Maka siapa yang dusta, ia akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallau, maka apabila mereka berpaling, fa innallaha alimum bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu tentang keluarga Imran, tentang Maryam, tentang Isa alaihi assalam, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di ayat sebelumnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Nasara. Untuk apa? Untuk agar mereka beriman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yang dengannya diharapkan mereka mau beriman kepada Nabi kita dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, sehingga menjadi umat yang mendapatkan petunjuk. Namun ternyata mereka mendustakan kisah tersebut, padahal itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga seperti yang mereka dapatkan dari kisah-kisah terdahulu. Namun karena tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan mubahalah. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, lamma dzakara qissata Maryam wa Isa wa nabba'ahuma al-haq, atau wa naba'ahuma al-haqqa.
Dan ketika Allah telah menyebutkan kisah Maryam dan Isa dan berita keduanya al-haqqa yang benar, ya, berita keduanya yang benar, wa annahu abdun, bahwasanya Isa adalah hamba, an'amallahu alaih, yang telah Allah berikan nikmat atasnya, wa anna man za'ama, dan bahwasanya siapa yang mengklaim anna fihi syai'an minal ilahiyah, bahwa pada diri Isa syai'an minal ilahiyah, ada sesuatu dari sisi ketuhanan. Maksudnya Nabi Isa memiliki sifat Tuhan. Faqad kadzaba 'ala Allah, maka sungguh ia telah berdusta atas Allah. Wa kadzdzaba, dan ia telah mendustakan jami'a anbiya'ihi, seluruh nabi-nabinya, nabi-nabi Allah. Wa kadzdzaba Isa sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga telah mendustakan Nabi Isa alaihi salam. Fa innahu syubhatul lati 'uridat liman ittakhadahu ilahan syubhatan batilah. Fa innahu asyubhatu, maka sesungguhnya itu adalah syubhat allati 'uridat, yang telah terjangkit, liman ittakhadahu ilahan, yang telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah. Maka ini adalah syubhatun batilatun, ini adalah syubhat yang batil. Falau kana laha wajhun sahihun, seandainya ada sisi kebenaran, sisi kesahihan tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dianggap oleh orang-orang Nasara sebagai Tuhan, atau salah satu dari Tuhan, atau yang memiliki sifat Tuhan. Seandainya ada sisi kebenarannya, lakana Adamu ahaqqa minhu, maka tentu Nabi Adam lebih berhak daripada Nabi Isa. Fa innahu khuliqa min duni ummin wala abin, karena Nabi Adam diciptakan tanpa ibu dan ayah. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, fattafaqal basyaru kulluhum, semua manusia sepakat, ala annahu abdun min ibadillah, bahwasanya Adam itu adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Fada'wa ilahiyyati Isa, maka klaim ketuhanan Nabi Isa, atau Isa memiliki unsur ketuhanan, bikaunihi khuliqa min ummin bila ab, karena dia diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah, da'wan min abtalid da'awa, maka ini klaim yang paling batil. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Ya, kalau Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu saja, seluruh manusia sepakat dia adalah seorang manusia, hamba Allah, maka tentu Nabi Isa lebih berhak untuk disebut juga sebagai hamba. Karena apa? Nabi Isa ya diciptakan dari rahim seorang ibu tanpa ayah. Bahkan lebih hebat Nabi Adam alaihissalam, ya, diciptakan tanpa ayah dan ibu, sedangkan Nabi Isa masih diciptakan melalui rahim seorang wanita, dilahirkan oleh seorang wanita. Ya. Jadi ketika orang-orang Nasara mengklaim Nabi Isa itu memiliki sifat Tuhan, maka harusnya mereka juga mengakui Nabi Adam sebagai Tuhan atau memiliki sifat Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak melakukan hal itu terhadap Adam. Mereka meyakini Nabi Adam manusia, hamba,
Tapi kenapa Nabi Isa mereka angkat sebagai Tuhan? Ya, maka ini logika yang sangat jelas. Logika yang sederhana. Tidak ada keadilan di dalam bersikap. Mereka sembah Nabi Isa, tapi mereka tidak menyembah Nabi Adam. Mereka anggap Adam manusia, tapi mereka tidak menganggap Isa manusia, atau manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Wa hadha huwal haq, maka ini adalah al-haq, kebenaran. Alladzi la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Anna Isa, bahwasanya Isa kama qala an nafsi, sebagaimana yang ia sampaikan terhadap dirinya, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa alaihissalam, tidaklah aku katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menyembahku, kepada para pengikutku, kepada umatku, kecuali apa yang telah kau perintahkan kepadaku ya Allah dengannya. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam hanya menjalankan perintah Allah, hanya mendapatkan wahyu dari Allah sebagai seorang manusia biasa yang mendapatkan wahyu yang menyampaikan kebenaran. Dan khususnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa adalah menyeru kepada kaumnya, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, beribadalah kalian kepada Allah, rabbi wa rabbakum, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, justru mengajak umatnya untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya mereka. Ya. Kemudian wa kana qad qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat sababun nuzul dari ayat-ayat ini. Ya. Dan sungguh telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdu Nasara Najran, utusan dari orang-orang Nasara dari Najran, penduduk Najran. Waqad tasallabu ala batilihim, mereka bersikeras atau bersikukuh di dalam kebatilan mereka. Ba'dama aqama alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-barahina, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan bukti, hujjah kepada mereka bi anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Haitsu za'amu ilahiyatahu, di mana mereka utusan Nasara dari Najran ini mengklaim bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang disembah. Ya. Jadi ada utusan dari orang-orang Nasara datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu terjadi apa? Diskusi atau perdebatan. Nabi menjelaskan Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Dibawakanlah kisah, yaitu dalam surat Ali Imran ini. Ya, bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang-orang Nasara, utusan dari Najran itu bersikukuh bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang disembah. Ya, fawasalat bihi wa bihimul halu ila an amarahu Allah taala an yubahilahum. Karena tidak ada titik temu, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan hujjah kepada mereka, tapi mereka tetap bersikukuh Nabi Isa itu Tuhan yang disembah. Tidak ada titik temu, maka sampailah keadaan mereka dan keadaan Nabi SAW, Allah perintahkan untuk mengajak mereka mubahalah. Ya, mubahalah itu mengumpulkan seluruh keluarga mereka di satu tempat, lalu bersumpah, saling bersumpah bahwa siapa yang berdusta di antara mereka
akan mendapatkan laknat Allah. Ya. Fa innahu qad ittadaha lahumul haqq. Karena sesungguhnya telah jelas bagi mereka kebenaran. Walakinnal inada wa ta'assuba mana'ahum minhu. Tetapi karena penentangan dan fanatisme itu yang menghalangi mereka. Ya, orang Nasara sebenarnya tahu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran dari Allah. Tapi karena mereka menentang dan fanatik terhadap agama mereka, mereka merasa gengsi ketika harus mengakui kebenaran dari orang lain, maka mereka tetap bersikukuh bahwa keyakinan mereka lah yang benar. Nabi Isa adalah Tuhan yang disembah. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mubahalati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bermubahalah bi an yuhdira huwa wa ahlahu wa abna'ahu, atau bi an yahdura huwa wa ahluhu wa abna'uhu. Ya, yaitu dengan cara hadirnya beliau dan keluarga beliau dan anak-anak beliau. Wa hum yahduruna bi ahlihim wa abnaihim, dan mereka pun juga hadir dengan membawa keluarga mereka dan anak-anak mereka. Summa yad'una Allah Ta'ala, lalu semua mereka berdoa kepada Allah an yunzila uqubatahu, agar Allah timpakan, turunkan azabnya, wa laknatahu, dan laknatnya, alal kadzibin, bagi siapa yang berdusta. Itulah mubahalah. Ya. Jadi seluruh keluarga dikumpulkan, lalu pihak yang berselisih berdoa memohon kepada Allah, siapa yang dusta akan ditimpa azab, siapa yang dusta akan mendapatkan laknat Allah. Nah, setelah itu fatasyawaru, mereka musyawarah dulu. Hal yujibunahu ila dzalik, apakah mereka menyanggupi undangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah tidak ada titik temu, maka mubahalah menjadi opsi terakhir. Dan ketika mereka diajak mubahalah, apakah mereka mau memenuhi undangan tersebut? Ternyata apa? Fattafaqa ra'yuhum, mereka sepakat an la yujibuhu, untuk tidak memenuhi ajakan tersebut. Ya. Jadi ternyata mereka apa? Takut. Mereka takut. Li'annahum arafu, karena sebenarnya mereka tahu annahu nabiyullahi haqqan, bahwa beliau, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah yang benar. Wa annahum, dan bahwasanya mereka in bahaluhu, kalau mau bermubahalah dengan Nabi, halaku, mereka akan binasa. Hum wa auladuhum wa ahluhum, ya, mereka, anak mereka, keluarga mereka akan binasa. Jadi mubahalah itu betul-betul mengundang seluruh keluarga, dan seluruhnya akan ditimpa petaka bagi pihak yang berdusta. Ya. Fasalahuhu, pada akhirnya mereka mengajak damai. Wa badzalu lahul jizyah, mereka bersedia untuk membayar jizyah, upeti. Wa talabu minhul muwada'ata wal muhadanah, dan mereka meminta kepada Nabi SAW adanya perjanjian kedamaian. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mubahalah
Ini diantara atau satu-satunya opsi terakhir kalau terjadi persengketaan, perselisihan yang tidak ada titik temunya. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa mubahalah ini juga bisa dilakukan oleh sampai pun sesama kaum muslimin. Ketika sampai pada kondisi yang tidak bisa, yaitu diselesaikan permasalahan yang ada. Ya, siapa yang dusta, saya atau Anda? Masing-masing mengaku berada di pihak yang benar. Padahal tidak mungkin. Ketika ada perselisihan dua-duanya benar, maka pasti ada yang benar dan salah. Ada yang jujur, ada yang dusta. Dan ketika tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun, maka mubahalah opsi terakhir. Ya, mubahalah opsi terakhir. Dan pihak yang sebenarnya berada di atas kesalahan, maka harusnya tidak mau diajak bermubahalah. Dan inilah yang terjadi. Ya, orang-orang Nasara mereka sadar kalau mereka nekat menerima ajakan mubahalah, mereka akan binasa. Keluarga mereka akan binasa. Dan ini mereka tidak mau. Makanya mereka pada akhirnya mengalah. Ya, mereka mengalah dan meminta kepada Nabi SAW untuk berdamai. Fa'ajabahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima permohonan mereka. Walam yuhrijuhum. Dan Nabi tidak mempersulit mereka. Nabi tidak mencari-cari celah, ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi menerima permintaan mereka untuk damai. Nabi tidak mempersulit mereka. Li'annahu hasalal maqsudu min wuduhil haq. Karena sudah tercapai maksud yang diinginkan berupa jelasnya kebenaran. Ya. Wa tabayyuni inadihim, dan terangnya penentangan mereka. Haitsu sammamu 'alal imtina'i 'anil mubahalah, di mana mereka bersikeras untuk tidak mau diajak bermubahalah. Wa dzalika yubarhinu 'ala annahum kanu zalimin, dan ini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pula yang menjadi salah satu akhlak mulia Nabi SAW. Jadi ketika mereka diajak mubahalah, mereka tidak mau, dan mereka meminta kepada Nabi, mengajukan kepada Nabi agar damai, mereka akan membayar jizyah, maka Nabi SAW menerimanya. Nabi tidak mempersulit mereka dan tidak mengolok-olok mereka. Jadi ini diantara hal yang mungkin perlu untuk kita jadikan pelajaran. Ya, perhatikan di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sangat besar. Orang Nasara mengklaim Nabi Isa adalah Tuhan yang disembah. Nabi SAW menyampaikan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Ini masalah besar. Dan ketika kedua belah pihak saling mengklaim berada di atas kebenaran, lalu tidak ada titik temu, maka diadakanlah mubahalah. Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah, namun ternyata mereka tidak berani. Maka ini sudah menunjukkan mereka berada di pihak yang salah. Jelas ini. Karena permintaannya simpel. Sudah, kalau kita nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang merasa salah, mubahalah. Nanti siapa yang benar dan salah akan ketahuan. Ternyata mereka nggak berani. Maka ini sudah cukup menunjukkan bahwa mereka itu berada di pihak yang salah. Nah, setelah mereka sudah berada di pihak yang salah, mereka meminta kepada Nabi SAW damai. Mereka bersedia membayar jizyah. Maka ini sudah cukup bagi Nabi SAW
untuk tidak memperpanjang masalah mereka. Yang penting sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau kita jadikan ini pelajaran dalam setiap perselisihan kita. Perhatikan di sini. Kadang-kadang kita dalam masalah sepele terjadi perselisihan. Ya, pihak A mengatakan demikian, pihak B mengatakan demikian. Enggak ada titik temu. Meskipun tidak sampai pada mubahalah, tapi kadang-kala ada kalanya ketahuan siapa yang benar siapa yang salah. Entah melalui bukti yang datang terlambat atau mungkin karena hal yang lain, akhirnya ketahuan siapa yang benar siapa yang salah. Maka kalau sudah ketahuan seperti ini, tidak perlu kita perpanjang. Seperti apa? Seperti kita olok-olok, seperti kita nyinyiri, seperti kita singgung dan sindir. Ya, setelah jelas siapa yang benar siapa yang salah, lalu pihak yang salah mau, katakanlah ya, melakukan konsekuensinya, mau untuk memenuhi konsekuensinya, ya, karena dia salah, dia menyadari meskipun nggak mengakui misalkan, tapi dia mau, katakanlah ganti rugi misalkan, karena dia tahu siapa yang salah, ya sudah, jangan diperpanjang. Ya, misalkan dia mengaku tidak merusakkan barang tersebut, sedangkan pihak lain menuduh dia merusakkan barang tersebut, nggak ngaku. Ya, meskipun nggak sampai pada tingkat mubahalah, suatu ketika ternyata terbukti, misalkan ternyata ada saksi atau ada rekaman CCTV, pada akhirnya ketahuan dia yang merusakkan. Pada akhirnya apa? Dia mau ganti rugi. Selesai sudah, nggak usah diperpanjang. Ya, lihat Nabi SAW ketika mereka tidak mau menerima ajakan mubahalah, ini sudah menjadi bukti bahwa Nabi di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah. Lalu mereka meminta damai dengan membayar jizyah. Ya, apakah Nabi SAW memaksa mereka untuk meralat ucapan mereka? Enggak, itu enggak perlu. Ya, tidak perlu. Dengan hal semacam ini sudah jelas Nabi yang benar, tanpa perlu diungkit-ungkit, tanpa perlu dipaksa untuk mengaku bahwa omongan mereka salah. Karena kadangkala orang yang salah itu gengsi. Ya, sudah kadung ngeyel, ternyata ketahuan salah, gengsi. Maka yang penting dia mau menjalankan konsekuensi dari kesalahannya, ya ganti rugi, selesai sudah, nggak usah diperpanjang. Tidak usah jadi bahan olok-olokan. Bahkan mungkin dengan adanya bahan olok-olokan itu, dia pada akhirnya menjadi pihak yang terzalimi, misalkan. Maka dari itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau maksud dan tujuan kebenaran itu tegak sudah tercapai, maka tidak perlu diperpanjang. Cukup sekedar tahu mereka dusta, mereka salah, dan mereka mau menjalankan resiko dan konsekuensi dari kesalahan itu, selesai. Tidak perlu diperpanjang, ya tidak perlu dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang benar. Ai alladzi la raiba fihi, yaitu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa innallaha lahuwal aziz, dan sesungguhnya Allah sungguh maha perkasa. Alladzi qahara biqudratihi wa quwwatihi jami'al mawjudat, yang menguasai dengan kekuasaan dan kekuatannya seluruh mawjudat, yaitu makhluk-makhluk yang ada. Wa az'anat lahu sukanul ardi was samawat, dan Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, yang dengannya tunduk seluruh penduduk langit dan bumi. Kepadanya lah tunduk seluruh penduduk langit dan bumi. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu, fahuwal hakimu, maka Allah itu Al-Hakim,
Maha bijaksana. Alladzi yada'u al-asya'a mawadhi'aha, yang telah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa yunziluha manazilaha, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah berhak melakukan apapun kepada siapapun. Allah Maha Kuasa memaksa hamba-hambanya untuk menerima ketetapannya. Namun Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Ya. Sehingga ketika Allah tetapkan suatu petaka kepada hambanya, itu bukan Allah zalim, bukan karena Allah semena-mena, tapi Allah Maha bijaksana. Karena dosa-dosa manusialah dengan hikmah Allah, Allah timpakan kepada mereka ujian dan petaka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menentangnya. Semua tunduk pada Allah. Langit dan bumi beserta penduduknya harus mau menerima ketetapan Allah. Bencana, petaka, ujian, tidak ada yang bisa mencegahnya kalau Allah sudah menimpakan kepada hamba-hambanya. Tapi ingat, Allah menimpakan bencana itu bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah semena-mena, tapi Allah hakim, bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Dan di antara hikmah terbesar ketika Allah timpakan bencana kepada hamba-hambanya, agar mereka mau kembali, agar mereka sadar dari kesalahan, agar sebagai penebus dosa. Ya. Tidak ada ceritanya kaum yang baik-baik saja, kaum yang taat, tiba-tiba Allah timpakan petaka kepada mereka. Nggak ada ceritanya. Yang ada karena dosa-dosa manusia. Meskipun itu melalui bencana alam misalkan, meskipun itu dengan sebab adanya sesuatu di muka bumi, tapi semua itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Allah yang menjadikan hujan itu deras, enggak selesai-selesai. Allah yang jadikan air laut itu ombaknya tinggi. Allah yang jadikan yaitu aliran sungai begitu derasnya menerpa pemukiman, ya. Semua tunduk kepada Allah SWT. Maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Tapi Allah tidak semena-mena ketika menampakkan keperkasaannya kepada hambanya. Karena Allah Al-Hakim, bijaksana. Allah SWT menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka yang mendapatkan ujian seperti itu karena memang mereka pantas mendapatkannya, ya, sebagai teguran bagi mereka agar mereka sadar atas dosa-dosa mereka, agar mereka kembali kepada Allah SWT, dan agar itu bisa setidaknya meringankan dosa-dosa mereka. Karena ujian yang diterima manusia itu akan menjadi penghapus dosa. Kemudian Allah berfirman. Nah, untuk ayat yang ke-63 ini tidak ada penjelasan tafsir dari al-muallif rahimahullahu taala, ya. Ayat ke-63. Nah, fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Itu tidak ada penjelasan di ayat ini, ya. Maksudnya di kitab, ya. Jadi sampai pada inna hadza lahuwal qasasul haq wa innallaha lahuwal azizul hakim. Adapun ayat yang ke-63 fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin.
Kalau mereka berpaling, sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Namun di dalam cetakan yang lain itu ada. Cetakan yang ada di terjemahan itu sama dengan cetakan aslinya. Adapun cetakan yang lain ada, tetapi itu bukan berasal dari Syekh rahimahullahu taala. Jadi ada penjelasan di dalam catatan kaki, lam yufassir rahimahullah al-ayah ats-tsalisah was-sittin. Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak menjelaskan tafsir ayat ke-63. Waqad qama an-Najjar bi idhafati tafsiriha min indi, dan Syekh An-Najjar ya yang menyusun tafsir ini itulah yang memberi tambahan penjelasan tafsir dari diri beliau. Ya, surat Ali Imran ayat ke-63. Coba kita lihat. Nah, ada penjelasan tapi cukup singkat, namun tidak usah kita bacakan. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-64. Baik, silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada kaum ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, marilah kita berpegang ila kalimatin, kepada suatu kalimat, sawain bainana wa bainakum, yang akan menjadikan sama antara kami dengan kalian. Mari kita bersatu dalam suatu kalimat yang menjadikan kita sama, kita bersaudara, ya, kita bersatu. Alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling wahai Muhammad, faqulu, maka ucapkanlah, ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada mereka dakwah yang tegas dan jelas, yaitu mengajak kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam.
mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik dan tidak menjadikan sebagian makhluk sebagai Tuhan yang disembah. Ya. Dan kalaupun mereka berpaling, maka tidak ada paksaan, tapi saksikanlah bahwa kita adalah umat Islam, umat yang berserah diri kepada Allah. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Beliau mengatakan hadhil ayatul karimah. Ini adalah ayat yang mulia. Ya, atau ayat yang mulia ini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu biha ila muluki ahlil kitab. Ayat yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tuliskan kepada raja-raja ahli kitab dengan perantara juru tulis Nabi SAW. Karena Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis sendiri, tapi Nabi bisa mendiktekan. Nabi bisa memerintahkan sahabatnya untuk menjadi juru tulis, ya. Dan tulisan itu tetap disandarkan kepada Nabi SAW. Wa kana yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula min sunnatil fajr. Dan kadangkala beliau juga membaca ayat ini pada rakaat yang pertama saat sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, di ayat yang pertama ini kadang-kadang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa kana yaqra'u qulu amanna billah wa kana yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula min sunnatil fajr qulu amanna billah. Bentar. Beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah. Itu dibaca di rakaat pertama dalam sunnah fajar. Oh, ini beda anu ya. Berarti apa? Beda konteks ya. Jadi ayat ini, ayat yang ke-64 itu adalah ayat yang dibawakan oleh Nabi SAW pada setiap surat yang beliau kirim kepada raja-raja ahli kitab. Ya, jadi Nabi SAW menuliskan surat mengajak kepada mereka untuk masuk Islam. Aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Itu yang sering beliau tuliskan. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Masuk Islamlah engkau akan mendapatkan balasan atau pahala 2 kali. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Lalu dibacakan ayat ini. Atau kebalikannya, ayat ini dulu baru ajakan masuk Islam. Nah itu ya, itu yang pertama. Adapun yang berikutnya, titik wa kana yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula min sunnatil fajri qulu amanna billahi al-ayah. Beliau terkadang membaca di rakaat pertama sholat sunnah subuh itu ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi dan seterusnya. Wa yaqra'u biha baru, dan beliau membaca ayat ini, ayat ke-64 dari surat Ali Imran, fi raq'atil akhirati min sunnatis subhi. Ya, dibaca pada rakaat terakhir pada sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi rakaat pertama baca ayat 136 surat Al-Baqarah, rakaat keduanya baca ayat 64 dari surat Ali Imran. Itu terkadang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebagian riwayat
yang paling sering dibaca Nabi SAW saat qabliyah subuh adalah rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu yang paling sering. Tapi terkadang Nabi membaca 2 ayat ini. Rakaat pertama Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran 64. Nah, beliau membaca ayat ini listimaliha ala da'wati ila dinin wahid, karena mengandung seruan pada agama yang satu. Wa qad ittafaqa alaihi al-anbiya wal mursalun, dan sungguh agama yang satu ini telah disepakati oleh para nabi dan para rasul. Wahtawat ala tauhidil ilahiyatil mabni ala ibadatillahi wahdah, dan mengandung yaitu tauhid uluhiyah yang dibangun atas ibadah kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa an ya'taqida, dan juga meyakini annal basyara, bahwasanya manusia, wa jami'al khalqi, dan seluruh makhluk, kullahum, mereka semua, fi tauril basyariyah, dalam kapasitas sebagai manusia. Jadi seluruh manusia itu kapasitasnya ya manusia, tidak ada satupun yang memiliki kapasitas sebagai Tuhan. La yastahiqqu minhum ahadun syai'an min khasa'isir rububiyah, tidak berhak seorang pun dari mereka sedikit pun dari kekhususan rububiyah. Ya, di antara kekhususan rububiyah adalah menghidupkan, mematikan. Ya. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu syubhat mereka, orang-orang Nasara, yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah, yaitu Nabi Isa bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Padahal Nabi Isa alaihissalam melakukan itu sebagai apa? Mukjizat. Tujuan utama mukjizat untuk melemahkan musuhnya agar mengakui bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah, yang dengannya diharapkan umatnya mau kembali kepada Allah, bukan untuk menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat Tuhan. Ya. Dan sudah kita bacakan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika melakukan hal yang menjadi dianggap sebagai mukjizat itu selalu mengatakan biiznillah, ya. Ada di ayat yang ke-49 dan seterusnya. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ketika Nabi Isa membuat burung dari tanah liat kemudian hidup, maka ini dengan izin Allah. Wa abri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Beliau juga mengatakan aku sembuhkan penyakit yaitu cacat, ya, kehilangan mata, penyakit kulit. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bukan karena aku Tuhan. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para utusan Najran tadi. Tapi mereka bersikup enggak, Nabi Isa adalah Tuhan. Ya sudah, kita mubahalah. Ternyata mereka tidak berani. Ya. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku sebagai dirinya Tuhan. Justru Nabi Isa alaihissalam mengajak kepada Tuhan yang esa. Nabi Isa alaihissalam mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, jadi ayat ini mengandung keyakinan bahwasanya tidak ada seorang pun dari manusia,
baik itu Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam yang memiliki sifat ketuhanan, sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tetap diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau hanyalah Nabi dan utusan Allah. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Naam. Wala min nu'util ilahiyah, dan juga tidak pula seorang pun dari makhluknya ini memiliki sifat Tuhan. Ya, sifat ilah. Fa in qada ahlul kitab wa ghairuhum ila hada faqad ihtadau. Kalau ahli kitab tunduk dan juga selain mereka mau tunduk kepada hal ini, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi cukup ayat ini menegaskan bahwa kalau mereka mau mendengarkan, mereka mau beriman, maka mereka akan dapat petunjuk. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakanlah wahai umat Islam kepada mereka, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, ila akhiriha, sampai pada akhir ayat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara hikmah Nabi SAW membaca dua ayat ini di dalam sholat sunnah qabliyah subuh, karena sekali lagi ini mengandung ajakan kepada ahli kitab untuk yaitu beribadah hanya kepada Allah, agar menjadi umat yang satu. Ya. Di ayat ke-136 surat Al-Baqarah, qulu amanna billah, sebentar. Qulu amanna billah. Atau salah itu ya? Alladzina atainahumul kitab. Atau 32 atau 36 nih? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Keliru kayaknya itu. Oh iya benar ya, sahih benar. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Dan di ayat ke-135 Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa ini sebagai pembanding atas ajakan mereka yang menyuruh untuk menjadi Yahudi atau Nasrani. Wa qalu, mereka mengatakan, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, kalian akan dapat petunjuk. Maka Allah perintahkan, kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, bahkan Islam adalah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Baru Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada seluruh para nabi. Ya. Nah, jadi dua ayat ini mengandung makna agar kita menjadi umat yang sama, setara, maka hendaknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka berpaling, maka cukup saksikan kami adalah orang-orang yang beriman.
Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca ayat yang ke-65 dan sampai 68. Ya, mungkin kita baca ayatnya saja, penjelasannya mungkin pada pertemuan berikutnya. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ini mencakup Yahudi dan Nasrani. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Mengapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Jadi mereka saling berdebat tentang Ibrahim. Apa maksudnya? Masing-masing dari kaum ahli kitab mengklaim Nabi Ibrahim adalah pengikut mereka, atau mereka adalah pengikut Ibrahim. Karena kalau Nabi Ibrahim pengikut mereka, ini tertolak secara logika. Karena Yahudi dan Nasrani itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Yang bisa mereka lakukan, mereka menstempel Nabi Ibrahim itu Yahudi. Karenanya kita Yahudi. Nasrani mengatakan tidak, Nabi Ibrahim itu Nasrani, makanya kita jadi Nasrani. Ya, nah, itu yang mereka perdebatkan. Bahkan nanti dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullah, bahkan orang-orang musyrikin juga ikut memperebutkan Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Ini amalan yang kita lakukan, perbuatan syirik itu, ini adalah ajarannya Ibrahim. Nah, ya. Jadi mereka memperebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelahnya. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal mereka, akal kalian? Kenapa kalian tidak berpikir? Ya. Kemudian ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Seharusnya mereka, ya, atau seharusnya kalian itu berhujjah di antara kalian, berbantah-bantahan di antara kalian dengan ilmu. Harusnya kalian berhujjah dengan ilmu. Falimatu hajuna,
Tapi mengapa kalian berhujjah fima laisa lakum bihi ilm, pada apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya? Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka Ibrahimu Yahudian, maka inilah yang ilmu dari Allah. Allah telah memberitahukan Ibrahim itu bukan Yahudi, wala Nasraniyan, juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus dan muslim, berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Lihat ya, Allah sebutkan 3 golongan di sini. Ya, 3 golongan ini, bahkan 4 sebenarnya ya, 4. Yang 3 itu keliru, yang 1 benar. Yang 3 Yahudi, Nasrani dan musyrik. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, dan Ibrahim juga bukan termasuk orang musyrik. Lalu Allah sebutkan kelompok yang benar. Yang keempat, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Sesungguhnya orang yang paling berhak, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah mereka yang mengikutinya, yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadan nabiyyul walladzina amanu, dan inilah yang terjadi pada Nabi ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, itulah yang pantas untuk menjadi pengikut ajaran Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua umat memperebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masing-masing mengklaim ajarannya adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang Yahudi mengatakan jadilah kalian Yahudi, orang Nasrani mengatakan jadilah kalian Nasrani, orang musyrik mengatakan ikutilah ajaran Ibrahim yang kami lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari klaim mereka tersebut. Kenapa kalian mendebatkan hal yang tidak kalian miliki ilmu tentangnya? Ya. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam perbuatan orang-orang musyrik, mana dalilnya Ibrahim itu mengikuti agama yang kalian anut? Mana dalilnya? Di dalam Taurat, di dalam Injil, mana disebutkan tentang Nabi Ibrahim penganut Nasara, penganut Yahudi, melakukan perbuatan-perbuatan syirik? Mana dalilnya? Enggak ada. Justru Taurat dan Injil datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan agama yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT. Dan yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim hanyalah orang-orang yang beriman, pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah tentang tafsir ayat 65 sampai 68 dari surat Ali Imran ini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak yang disampaikan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.